Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Yang kami hormati Pak David yang sudah bisa meluangkan waktu hadir di sini dan beserta jajarannya. Tentunya saya mengapresiasi dan menghormati sekali bisa hadir di rumah kita, rumah Alfi Logistik. Tentunya ini salah satu bentuk kerjasama dan kemitraan dan selalu terbukanya komunikasi antara terminal dengan asosiasi, dan ini juga sudah sangat diapresiasi dengan teman-teman di otoritas, teman-teman di sini, bahwa di Surabaya ini kita tidak pernah ada permasalahan-permasalahan. Kalaupun ada permasalahan, tentunya bagaimana kita memecahkan permasalahan itu, bukan untuk membesarkan permasalahan itu. Nah, tentunya beberapa hal terkait kejadian kemarin, ini inisiatif kita Pak David untuk juga ingin memberikan informasi yang jelas ke anggota di mana sebetulnya permasalahannya, sehingga tidak ada simpang siur informasi, sehingga itu bisa menjadi hal-hal yang sebetulnya yang tidak tahu akhirnya menjadi satu form yang negatif. Nah, tentunya di sini saya terima kasih Pak David langsung turun yang akan menjelaskan ke teman-teman 450 anggota nanti. Ya, jadi teman-teman silakan buka nanti di YouTube kita ya. Kalau ada pertanyaan, silakan juga bisa disampaikan. Sebetulnya pada saat kejadian itu kita sudah menginformasikan dari pagi ke Pak David ya, dan itu langsung direspon. Beberapa teknis hal sudah langsung dimasukkan di grup ya, kita sudah infokan langsung, WA-nya Pak David saya serahkan sama. Jadi kita sudah ada komunikasi, tidak dengan tim manajer, langsung dengan Pak Dirut. Ya, jadi di Surabaya ini kita nggak perlu khawatir, semua kegiatan dan kebijakan keputusan itu sudah di tangan orang yang paling pertama, sehingga teman-teman nggak perlu terlalu resah ya. Kejadian pelabuhan, kendala dan kesulitan itu pasti akan ada. Robot aja bisa berhenti, apalagi manusia kan gitu. Nah, makanya kita berharap hari ini Pak David akan menjelaskan duduk permasalahan yang kemarin. Dan tentunya yang terpenting adalah ketika ini terjadi lagi, apa-apa saja langkah-langkah dari terminal untuk dilakukan ke depannya. Mungkin dari saya cukup, mungkin kita langsung ke Pak David. Mari Pak David, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Pak Widi sebagai Ketua Alfi Ilfa Jawa Timur, beserta tim juga di sini. Saya membawa tim juga dari Corporate Secretary maupun dari operasional holding kantor pusat TTL. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini kesempatan emas bagi kita untuk menyampaikan terkait dengan case ya, blackout atau power down di Terminal Teluk Lamong yang terjadi beberapa hari lalu, tepatnya 13 November, Rabu 13 November 2025 di sore hari sampai dengan paginya ya. Pertama-tama saya mengucapkan, saya pribadi maupun Terminal Teluk Lamong mewakili Pelindo meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama yang berdampak langsung tadi sudah disampaikan di bawah Alfi Ilfa, yaitu JPT ya, terkait dengan para supir truk yang antri atas kejadian di tempat kita beberapa hari lalu. Juga bagi pemilik barang yang mengambil atau mengirim terjadi kelambatan ya. Kalau kita total itu boleh dibilang 3 jam plus 5 jam stopnya, 3 jam plus 5 jam. Karena terjadi 2 kali pemadaman, terjadi 2 kali blackout di Terminal Teluk Lamong. Ya, untuk itu manajemen sekali lagi mohon maaf atas kejadian tersebut. Semoga ke depan tidak ada kejadian yang sama karena kita sudah memitigasi, membuat antisipasi supaya tidak terulang lagi. Untuk lebih jelasnya mungkin saya akan presentasi sedikit ya, case-nya biar lebih jelas lagi dari anggota Alfi Ilfa terkait case-nya. Saya beberapa udah kita samper juga, kita sambengin ke media-media maupun asosiasi untuk penjelasan. Tapi ini lebih jelas lagi nih, baru
Pertama langsung melalui video langsung ya. Mungkin nanti diupload ke YouTube bisa secara detail mengulang-ulang apa sih kondisinya, bahkan bisa mengkomen. Betul. Nggak usah dikomen, tapi langsung hubungi saya juga. Langsung Mengundang saya supaya lebih clear lagi kejadian apa dan antisipasi apa sih supaya tidak terulang kembali. Baik, mohon izin berdiri ya. Boleh. Ketua. Boleh, Pak, silakan. Monggo. Nah, di sini saya cuma satu aja peta daripada Terminal Teluk Lamong yang lokasinya berdekatan dengan Gresik ya, perbatasan. Yang di sebelah kiri ini ke Gresik, ini Jalan Negara, yang ke sini ke arah Tanjung Perak, Surabaya. Nah, di sini ada flyover akses ya di atas Jalan Negara, yaitu tol, keluar tol langsung menuju ke dalam terminal, baik keluar maupun masuk untuk peti kemas maupun curah kering. Namun ada beberapa kendala di akses tersebut sehingga belum digunakan, flyover tersebut belum digunakan. Nah, kalau paling atas ini adalah sisi dermaga, di mana ada 10 alat yang suplainya, tenaganya, powernya itu dari PLN. Ya, 10 alat untuk melayani bongkar muat kapal, baik peti kemas maupun domestik. Nah, di sebelah sisi kanan ini adalah Seaway Container Yard, di mana alat-alatnya menggunakan robotik. Juga tergantungan dengan listrik maupun sistem komputer, karena bukan operator yang mengoperasikan. Nah, siapa yang manual di daerah tersebut hanya untuk pelayanan MT dengan menggunakan side loader dan reach stacker. Selainnya itu menggunakan automatic stacking crane. Jadi ketergantungan sistem maupun power supply sangat tinggi. Kalau yang sebelah kiri ini curah kering ya. Cuman kita bicara peti kemas saja. Turun ke bawah ada buffer area, itu buffer area 1. Sebelumnya ada gate, Pak. Ya. Itu main gate kita di atas, tapi pre-gate-nya di bawah. Ya, pre-gate di bawah ini juga memerlukan sistem namanya kita menggunakan OCR, Optical Camera Recognition, untuk mendata nomor polisi, peti kemas, maupun sampai dengan kerusakannya. Jadi nggak ketemu orang lagi di sini. Kita nggak mendeploy orang. Semua menggunakan Optical Camera Recognition. Nah, di sini ada buffer-buffer area untuk truk. Ya, jika terjadi operasional stop karena cuaca, karena listrik mati, karena sistem down, atau peralatannya problem, sehingga kita dengan kantor kesabandaran utama Tanjung Perak sudah memiliki BCP, Business Continuity Plan, di mana truk-truk tidak akan antri sampai keluar jalan umum atau jalan negara di Romo Kalisari ini. Ya. Apa? Kita menyiapkan buffer area 5 tempat. Ya, 5 kantong misalnya. Buffer area itu kantong-kantong parkir supaya truk tidak sampai mengganggu jalan umum. Ya. Kejadian kemarin hari Rabu itu tepatnya tanggal 13 jam 17.45. Ya, di mana tiba-tiba listrik padam. Listrik padam, aturannya genset kita langsung hidup otomatis. Tapi somehow tidak bisa hidup, diperlukan waktu 1 jam PLN datang ke sini. Ya, setelah diperiksa ternyata sumber permasalahannya ada tegangan arus kuat yang tinggi, yaitu dari cuaca atau petir, kilat. Ya, sehingga bikin delay, trip kita nih. Trigger ada power supply kita di sini atau gardu listrik di sini trip jatuh. Nah, harusnya itu genset kita oke. Karena sebulan sekali itu tim dari engineering mengecek, menguji coba bagaimana kehandalan daripada gensetnya. Tapi karena power yang sangat tinggi sehingga juga mempengaruhi alat-alat yang ada di genset. Ya, termaksud alat support kita selain listrik juga ada PLTMG, pembangkit listrik tenaga gas. Ya, PLTMG di sini gas. Itu juga ada problem bersamaan. Ya, sehingga memerlukan waktu sampai pukul 22 baru bisa recover kembali. Ya, jadi dari jam 17.45 sampai jam 22 baru bisa beroperasi kembali.
Ya, itu pun beberapa peti kemas yang bisa dilakukan manual kita lakukan untuk supaya bisa berjalan. Jam 22 recovery kembali, berjalan 3 jam. Besoknya jam 1 pagi itu trip kembali. Ya. Kondisi cuaca dan tegangan arus listrik yang kuat mengakibatkan salah satu alat namanya ACB atau Automatic Circuit Breaker. Itu yang mendapatkan power dan membagi tenaga ke masing-masing unit alat, infrastruktur, suprastruktur maupun sistem kita. Nah, itu problem. Alat itu problem sehingga operasional totally stop. Kenapa? Karena terminal kita semua sudah menggunakan robotik ya, menggunakan sistem. Nah, dari situ setelah 1 jam kita udah mengambil keputusan untuk memesan genset dari luar. Ya, walaupun kita punya genset, tapi ada alat mekanik di dalam genset ataupun yang menuju ke pembagian arus, maka kita udah memutuskan untuk menyewa genset. Di mana genset tersebut datangnya besoknya. Ya, pagi-pagi hari baru datang. Nah, dari malam hari sampai dengan pagi kita melakukan apa yang sudah kita latihan bersama dengan tim. Bagaimana mengantisipasi supaya truk tidak sampai ke jalan umum. Ya, dari malam hari kita udah taruh di kantong 1 atau di buffer area 1, di kantong 2, kantong 3 sampai terakhirnya itu di flyover. Flyover itu sampai sekarang tidak digunakan. Kenapa? Karena tadi saya bilang aksesnya. Akses daripada tol sampai ke flyover itu ada problem ya. Ditargetkan dari kantor pusat, dari pemerintah pusat, itu bisa cash close dan bisa digunakan itu awal tahun depan. Awal tahun depan. Dari sudah setahun peresmian flyovernya. Ya. Tapi problemnya bukan di jalan tol, bukan di flyover, tapi ada akses tanah ya. 300 meter itu. Iya, sekitar 300 kurang meter. lebih lah. Iya. Nah, untuk antisipasi ramainya truk sekitar 700 truk yang masuk Pada saat itu. ya, sampai 900 kita masih bisa menampung di flyover. Ya, kita koordinasikan supaya super naik ke atas flyover, di mana kita support juga dengan informasi ke para supir. Mohon maaf, ini power listrik mati. Ya, di mana kita support juga dengan extra puding, makanan, minuman, ya untuk para supir, supaya tenang lah ya, mengantri sampai menunggu kita bisa normal kembali. Nah, sampai keesokan harinya pukul 6 kita sudah bisa on kembali. Ya, untuk mengatasi 700 sampai 900 truk tersebut, kita sampai jam 10 atau tepatnya jam 11 ya. Jam 11 itu udah clear, udah bersih semuanya. Tidak ada lagi antrian, tidak ada lagi kemacetan di dalam terminal. Namun kalau di jalan umum dari awal mati sampai normal kembali, tidak ada impact sama sekali. Kita melaporkan juga ke asosiasi, ya, ke perusahaan asosiasi truk, termasuk Alit Irfan, saya WA, ya, bahwa sampai videonya juga bahwa tidak terjadi kemacetan di luar. Namun kita mengantisipasi untuk menanggulangi bagaimana sih power listrik segera kembali. Gitu. Nah, untuk kedepannya supaya tidak terjadi lagi, kita panggil PLN. Ya, bagaimana sih kejadian pertama bisa terjadi? Termasuk internal kita assess lagi. Alat-alat yang memang udah waktunya, yang kecil-kecil, hal-hal yang kecil-kecil, sudah lewat waktunya untuk diganti, atau kondisi fisiknya memang harus diganti, kita ganti. Ya, itu salah satu mitigasi yang kita lakukan. Untuk PLN sendiri ada penawaran jaringan khusus. Ya, contoh sekarang itu jaringannya masih dari arah Gresik. Ya. Nanti kita minta jaringan khusus dari arah Perak, dari Surabaya. Sehingga ada 2 jaringan. Begitu mati, kondisi yang seperti ulang lagi sebelumnya, itu akan otomatis hidup. Ya. Salah satu mati, yang ini hidup. Yang ini mati, yang sini hidup. Gitu. Jadi, itu mitigasi dari PLN.
dalam waktu 2 minggu kita udah putuskan akan mengambil servis atau layanan yang spesial nih dengan menggunakan 2 jaringan. Dan layanan-layanan yang lebih lain dari PLN kepada kita, karena kalau sempat mati itu impact-nya tinggi sekali kan, baik untuk customer maupun stakeholder. Nah itu dari sisi PLN. Bagaimana dari sisi internal kita? Tadi sudah disampaikan alat-alat kita perbaiki, terus dari PLTMG-nya sendiri kita review lagi supaya cepat mensupport jika terjadi mati dari listrik. Jadi udah ada buffer 3 nih, 2 jaringan, PLTMG, ditambah genset untuk mensupport sistem. Kenapa? Karena sistem kita itu menggunakan UPS, Unit Power Supply. Kalau power down, dia hanya waktu 1 jam untuk merecover sistem untuk mematikan secara normal atau menghidupkan secara normal lagi. Kalau tiba-tiba mati kan itu repot sistem, berantakan data. Tapi ke depannya, walaupun sistem down, kita nggak perlu recovery sistem. Iya, nggak perlu jalan. Begitu hidup kembali, sistem bisa jalan. Jalan lagi. Iya. Karena kalau kayak kemarin mati, itu perlu Waktu lagi down, proses ya. proses up, proses down dan proses up dari sistem juga. Nah itu menghilangkan waktu sekitar 2-4 jam. Nah itu udah kita order sehingga sistem nggak ada masalah. Begitu juga dengan genset, kita ganti alat-alatnya. Kalau memang udah nggak layak semua, akan kita replace genset yang baru. Nah itu 5 tahapan utama yang kita lakukan supaya ke depan tidak terjadi lagi case-case power blackout di Terminal Teluk Lama. Nah, untuk customer sempat ada yang telepon, Pak, bagaimana dengan storage, bagaimana dengan closing time? Itu saya langsung otomatis, mungkin dengan Pak Wibi juga ya. Iya. Saya bilang kalau memang ada yang refer, dikasih tahu aja. Tim saya sudah saya bilang, supaya disupport apakah perlu genset, ataupun memang dari perusahaan tracking tersebut ada genset, biaya-biaya yang timbul akan kita ganti. Tapi nanti ada special case, kalau refer ke depan ada lagi problem, itu boleh masuk dalam rangka untuk tracking supaya barang-barang di dalam peti kemas aman ya, masih sesuai dengan keinginan. Iya. Ya, jadi terus kalau closing time gimana Pak? Udah kita extend selama 8 jam atau 1 shift. Untuk storage juga udah bebaskan 1 hari, walaupun kejadian kita 8 jam, tapi karena beda hari ya Pak, dari sore sampai besok pagi, itu kita extend 1 hari. Dan sampai sekarang berkat kerjasama dari asosiasi, belum ada yang klaim terkait dengan storage maupun closing time. Karena at that time case terjadi, itu langsung kita otomatis kita extend. Nah yang kita butuhkan komunikasi lebih intens lagi dan masukan-masukan dari JPT, dari Alfi Ilva, supaya antisipasi ke depan kalau terjadi, mohon maaf, semoga nggak terjadi lagi, tapi kalaupun terjadi, ada masukan apa sih? Ya, sehingga kita sama-sama bisa memitigasi supaya tidak lama kejadiannya, bisa recovery kembali. Demikian dari saya, mungkin ada tambahan lagi dari tim? Oh, udah cukup. Oke, terima kasih Pak David. Nah, teman-teman anggota juga teman-teman di sini itu udah dijelaskan. Sebetulnya pointernya tadi di belakangnya. Jadi ketika itu sudah terjadi, ada beberapa langkah-langkah yang sudah diambil oleh Teluk Lambung. Itu yang terpenting. Karena memang yang poin pertama Pak yang kita lihat itu dari arus listrik hidup ke sistem ini kan butuh proses lagi. Itu yang recovery time. Itu ya recovery time ya. Nah, tadi sudah disebutkan sudah ditambah genset. Jadi walaupun sistemnya, walaupun listrik itu mati, itu tidak perlu menunggu 4-3 jam. Tapi dalam 1 jam itu kembali normal. Langsung Pak. Langsung ya. Iya kan sistem hidup terus. Nah ini teman-teman nih, ini yang penting. Jadi kan banyak yang menanyakan juga Pak itu kemarin. Pak, ya listriknya memang udah nyala, tapi kan prosesnya masih masih diem nih, karena sistemnya belum ada. Nah ini sudah ada nih, satu. Terus yang kedua juga terkait dengan masalah yang river Pak. Yang river ini kan ternyata disampaikan juga tadi bahwa plak yang sekarang ada itu tidak kurang. Cukup. Kita ada 328 plugging, 320 plugging. 8 plug, di mana tambah cadangan yang bisa bergerak mobile itu 78. 78. Penggunaan sekarang baru 50%. Baru hanya 150, masih 120 aja ya. Jadi itu tidak perlu dikhawatirkan. Dan memang diprioritaskan apabila terjadi mati listrik atau error itu
yang river itu lebih didahulukan Iya, mungkin ya betul. Pak David ya. Bisa langsung mengambil jalur khusus kontraflow. Nah, ada jalur khusus tuh. Jadi yang river silakan, ini sudah disampaikan sama Pak David. Jadi jangan sampai nanti kok river lama begini ya. Berarti itu saya didahulukan. Nah, yang ketiga tadi juga disampaikan bahwa yang sudah disampaikan kemarin Pak David ke kita terkait dengan biaya bisa dibebaskan. Nah, itu jelas tadi kan ya. Jadi terhitung untuk yang storage 8 jam saja itu bisa diklaim 1 hari. Itu secara otomatis ya Pak Iya, David kita ya. langsung supaya nggak capek-capek klaim, kita extend 1 hari dan closing time 8 jam. Nah, walaupun sebetulnya bukan itu yang kita cari. Iya, benar, Yang, benar. yang penting itu bagaimana Recovery operasional cepat ya, recovery-nya berjalan itu kembali. sudah divigasi dari yang 4 sampai 5 jam itu tinggal 1 jam. Sehingga itu bisa, kalau memang dispute yang terakhir memang terjadi penumpukan karena pas keluarannya bareng Pak. Iya, betul. Bareng. Jadi itu pasti akan terjadi lah semua itu. Nah, mungkin kalau ada mungkin teman-teman yang ada usulan dari anggota yang sudah dicatat mungkin bisa disampaikan kepada David untuk ditanyakan. Monggo silakan Pak Usni. Baik, terima kasih Ketum, terima kasih Pak David, terima kasih tim dari TTL Pelindo. Perkenalkan saya dengan Erik sebagai WKU organisasi di timnya Pak Sebastian, dan terima kasih juga supportnya kemarin yang sudah cukup ditanggulangi dengan cepat meskipun beberapa tidak bisa memuaskan teman-teman semuanya. Iya, pasti enggak. Pasti dengan situasi yang emergensi darurat. Dan tadi cukup menarik sudah dijelaskan dari Bapak apa nanti langkah-langkah ke depan yang mungkin butuh maintenance ya. Apakah nanti ke depannya apakah ada pemadaman listrik bergilir atau pemadaman listrik yang berjadwal. Pasti kan ada mitigasi juga. Ini kan ada namanya istilahnya tadi Pak David menyampaikan adanya servis. Pasti itu akan diberlakukan di semua ya Pak ya. Pasti akan dari mitigasi sudah diketemukan mungkin dalam 1 bulan, mungkin dalam 1 hari berapa menit harus dipadamkan untuk mencoba mengetes alat. Di kemudian hari biar tidak terjadi lagi hal itu yang muncul. Itu yang pertama. Dan kedua, biasanya teman-teman ini bertanya Pak, aneh-aneh pertanyaan. Ketua tadi sudah menyampaikan, masa sebesar pelabuhan janjinya ini sampai sebesar berapa sih? Kapasitas energinya itu berapa lama bisa bertahan? Itu ada pertanyaan seperti itu Pak. Kadang-kadang ini kan orang lapangan ini bertanya kadang-kadang nggak bisa kita nalar. Masuknya yang hal-hal yang menjadikan jangan menyampaikan jadi isu kan gitu Pak. Makanya mungkin dari Pak David dan tim bisa menjelaskan kedepannya ini seperti apa antisipasinya kembali. Tadi Pak David sudah sekilas tadi sudah ada antisipasi yang sudah bagus terkait gas ya tadi. Terus ada beberapa. Ya itu aja Pak. Mungkin pembuka pertanyaan dari saya untuk selanjutnya mungkin dari teman-teman yang lain. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya langsung aja nih Pak terkait dengan genset ya Pak ya. Ya, Seberapa besar sih Kapasitasnya. kapasitasnya? Nah, kapasitasnya itu sebesar 15.000 megawatt. Itu untuk mengcover semua keperluan listrik baik gedung, ya infrastruktur maupun suprastruktur. Infrastruktur berarti kan fasilitas-fasilitas ya dermaga, penerangan, termasuk suprastruktur alat-alat kita. Yang boleh dibilang 90% itu menggunakan listrik. Ya, 80% robotik. Ada 20 alat itu menggunakan robotik. Ya, sisanya yang lain itu menggunakan listrik semua kecuali seat loader maupun rechecker tadi. Tapi itu pun semua menggunakan sistem. Ya, sistem itu menggunakan listrik. Nah, seluruh listrik itu bisa di-cover dengan 15.000 megawatt. Itu udah diperhitungkan kalau plugging river itu semua. Alat udah semua, itu masih ada cadangan. Jadi cukup oke. Kerusakannya hanya ya di luar kendali kita ya, ACB tadi ya, automatic circuit breaker. Nah itu kita selain sudah menggantinya juga menyiapkan cadangan ya, tapi bukan cadangan di tempat karena harganya cukup tinggi, tapi ada vendor yang menyiapkan jika itu terjadi lagi. Nah, jadi gensetnya akan diakses bukan dari kita, tapi dari pihak ketiga. Kelistrikan maupun sistem kita akan diakses lagi oleh pihak ketiga untuk kehandalan. Nah, kalau suplai dari PLN, nah kemarin sudah ketemu di diskusi besok, minggu depan mungkin sama GM regional ya, ada penawaran kehandalan, jaringan khusus tambahan. Tentunya kita ada konsekuensi karena terprotek ada.
Walaupun ada konsekuensinya tuh. Tapi nggak apa-apa, karena kepercayaan customer cukup tinggi ya. Kita ada sekitar 30 ad hoc kapal selama tahun ini, terus ada 5 servis tambahan baru baik intra Asia maupun ke Middle East dan India subkontinen. Itu 1 bulan aja ya, dengan curah 30 kapal. 1 tahun ini ada 30 kapal tambahan, dan servis yang weekly itu tambah 5. Weekly itu tambah 5. Jadi kalau setahun, kalau 5 per minggu dikali 50 aja, masing-masing itu masuk di bulan awal semester 1, terus di semester 2 ada 4 servis. Ya. Per minggu berarti tinggal kali 52. 4 kali 50, 200 tahun depan volume kapal naik. Nambah 200 kapal mungkin ada yang skip sekitar 20% ya. Jadi sekitar 40, sekitar 150 tambahan call. Termasuk tuh dia, termasuk throughput kita atau jumlah bongkar muat yang meningkat sebesar 17% untuk yang internasional. Iya, yang 17%. Itu dengan servis baru internasional. Naik ya ini. Iya, dengan servis baru internasional. Oke. Kita mendukung. Berarti kalau 1 bulan per call-nya berapa itu internasional ekspor impor? 1 bulan, Iya. 10 kali 4, 40 tambah 5, 45 karena ada yang per 2 minggu. Internasional Iya. aja itu. 45 call. 45 call internasional. Udah menyaingin mulai luar biasa. ya, luar biasa kepercayaannya. Makanya kita berani untuk Bergaransi ya, dengan fasilitas. fasilitas yang lebih Dermaga. handal lagi. Jadi fasilitinya Sama ini. BUMN ya saling mengerti lah, dengan PLN kita Ya. akan masang jaringan khusus yang lebih handal dari yang sebelumnya gitu. Akan dilaksanakan di tahun 2026 ini Pak. Harus di tahun ini, 2025, nggak usah nunggu lama. Ya, harus cepet gercep. Siap. Ya, kalau nunggu 2026 ntar kejadian lagi kan repot. Jadi sebetulnya genset itu sudah memenuhi kapasitas Iya. listrik itu. Iya. Hanya mungkin 15.000. pointernya kemarin kok nggak jalan aja Bos ya. Ya, ada alat tertentu yang di luar kuasa kita itu Iya, kena iya. arus yang tinggi kilat tuh, Pak. Oh itu. Nanti ada alat tambahan lagi supaya sebelum masuk itu ada yang meredam arus kuat itu. Iya. Tapi tadi yang kira-kiranya dilakukan setiap sebulan sekali atau seminggu sekali Pak pemadaman itu sebenarnya? Oh, kalau pemadamannya nggak mengganggu operasional. Karena ada genset itu. Testing ya. Karena kalau di maintenance berarti genset itu jalan. Ya. Kalau Pengetesan kemarin- itu dilakukan di low season. Iya. Oh, Ya, contoh di hari Jumat Iya. yang stop operasi semuanya. Atau di hari-hari libur Baik. kita bikin kayak sistem down juga dicari Ya. pas jam-jam yang low productivity-nya. ya. Biar anggota biar ngerti juga. Iya, iya. Itu kan- Kita pasti announce, Pak. Iya. Akan terjadi pemadaman 30 menit Iya. di Jumat. Iya. Akan terjadi 1 jam di hari Minggu kan harus sepi kan. Iya. Kalau memang harus tuh hari Minggu. Betul. Harus dites, Pak, daripada nggak dites aja kita masih ada hambatan dari kilat dari alam, apalagi nggak dites. Betul. Siap. Begitu, Pak. Jadi secara umum Tapi itu bisa. genset kita mampu untuk semuanya. Iya, Pak Terus nih, David, ya, monggo. terima kasih. Luar biasa apa yang disampaikan sehingga kami dari teman-teman Alfi Ilva Jawa Timur jadi mendapatkan informasi yang jelas, tidak simpang siur. Karena ada yang sambil anekdot yang mampaikan ini kan international port, gitu kan? International port ini nggak main-main nih. Ini international port atau Inter Milan kan? Guyonan orang-orang. Bola. Ya, jadi pada prinsipnya memang konsep daripada TTL ini kan memang green pot ya Pak ya. Iya. Jadi semuanya dilakukan dengan pola yang luar biasa dan memang mau tidak mau sumber utama daripada powernya itu adalah listrikan. iya. Itu tidak bisa dihindari. Kalau dari sisi kami mungkin apakah ada contingency plan yang diambil mungkin pada saat dalam kondisi-kondisi tertentu atau mungkin mempunyai alat yang sifatnya bisa dilakukan secara manual
paling tidak itu ada di prepare, walaupun memang secara jumlah tidak memungkinkan kan. Kita tahu bahwa kedatangan itu juga cukup tinggi ya. Apakah itu ada Pak di dalam dalam kondisi tertentu sehingga layanan tetap bisa dilakukan dengan secara sistemnya dengan cara manual untuk menurunkan dengan alat yang manual ya, artinya apakah dengan menggunakan alat-alat yang tanpa listrik gitu ya? Iya betul, artinya mungkin dari situ kan kita tahu bahwa canggih dalam hal proses kelistrikan itu kalau udah menggunakan otomatis itu memang bagus Pak, tapi ada kalanya case-case seperti ini yang kita tidak bisa hindari. Nah mungkin apakah diperlukan hal-hal seperti ini dalam artian mensupport terkait dengan alat-alat yang memang untuk sifatnya dalam kondisi darurat itu paling nggak punya alat untuk menurunkan dulu lah, paling tidak menurunkan dan menaikkan dalam kondisi tertentu. Satu itu. Yang kedua, kami juga berharap dari TTL apabila dalam kondisi hal seperti ini notifikasinya Pak sesegera mungkin. Kalau kemarin tuh kita dapat dari Pak Ketum sampaikan paling tidak ada publish informasi terkait dengan ketika memang itu ada case, sehingga Pak kita menahan supaya truk-truk yang masih berada di pabrik jangan buru-buru datang gitu loh. Paling tidak kalau udah ketahuan ada kondisi yang seperti ini, ada informasi yang disampaikan secara dari tim TTL karena udah diketahui kan, kita paham nih, oh ini kalau kayak gini ini durasi waktunya paling sekian, tapi kalau yang kayak kemarin itu kan pasti sudah diketahui ini nggak bisa genset nggak berfungsi, itu kan sudah jelas informasinya. Nah itu paling tidak diinformasikan. Nah tadi udah disampaikan terkait dengan operasional Pak di lapangannya, dalam artian kalau yang river teman-teman yang river memang sangat khawatir terkait dengan barang yang ada di dalamnya. Saya sampai sekarang ini belum dapat update ya dari teman-teman apakah ada kondisi yang bermasalah, karena barang-barang yang ada di dalam river ini kita harus bisa memastikan terkait dengan yang mengatur temperatur. Kalau ada mungkin memang belum sampai di dalam, tapi posisi masih ada di jalan. Apakah yang masih dalam antrian? Apakah ada kayak macam help desk atau kontak siapa apabila di kemudian hari ada problem, sehingga pada titik-titik itu ada yang mengukur temperaturnya, sehingga untuk menenangkan, walaupun itu sebenarnya tanggung jawabnya ada di tracking, tapi kan belum masuk soalnya paling tidak dengan adanya kepedulian terhadap, karena memang ini kan sebab akibat Pak. Ini terjadi karena apa kan? Pasti akan ada hubungannya. Makanya paling tidak di sisi terminal juga mungkin bisa mendapatkan memberikan gambaran kepada kami. Kita tidak pernah berharap ini terjadi lagi, tapi kalau namanya kadang-kadang kita nggak mampu untuk nggak mampu dalam hal tertentu ada terjadi seperti ini. Jadi ada 3 poin Pak tadi yang saya tanyakan, mungkin bisa digambar diberikan informasi kepada kita sehingga kami dapat bisa menjelaskan kepada teman-teman dengan informasi yang Bapak sampaikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya ada 3 poin tadi. Saya langsung jawab aja. Yang pertama terkait kontingensi plan untuk alat-alat selain robotik tadi Pak. Tanpa menggunakan listrik. Betul. Nah, sebenarnya sebelumnya saya udah antisipasi Pak, dari tahun lalu kita ada 2 RTGC, ini kan robot semua nih Pak. Ada 20 unit, 22 tiap blok. Tapi kita bikin yang manual di sini yaitu rubber tired gantry crane. Itu menggunakan solar, kerjasama nama grup kita PT MTI, alatnya ada 2 dan akan ditambahkan lagi 2 lagi di tahun depan. Sehingga kalau BCP manual kita ada 4 alat RTG gitu Pak. Walaupun kita nggak mengharapkan, saya maunya handal terus listrik. Itu opsi. Cuma tetap aja kan, namanya cuaca, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Karena orang PLN sendiri bilang, Pak, di tempat-tempat yang biasa terjadi
kilat menyambar itu kita kasih anti Iya. petir. Petir. Tapi ya nyambarnya kita- ke lokasi yang Yang justru kita di nggak- bawah bukan di atas. Jalur Bapak itu dibungkus Iya. dan rapi Ya, di alam bawah. ya, susah kita Tapi ngomong. kena sampai ke bawah Pak di jalur kosong. Nah makanya kita akan tambah Kemampuannya dengan 2 itu seperti sebesar apa Pak untuk bisa menangani kalau dalam kondisi kayak seperti Oh dia kan bisa 16 per jam. Oke. 16 Satu konten? RTG ya 16 kontainer per jam. Iya. Sekarang baru 32 kan untuk antisipasi doang. Iya. Itu lokasinya ada satu unit di lokasi river. Jadi kalau ada palabang bisa di Berarti bisa diatasi tuh. Ya, Ada yang ditambah 2 lagi. Oke. Baik karena volume tinggi, tapi kita siap untuk mengcover si robot ini kalau problem, kalau ngambek. Iya. Di samping itu di blok sini yang empty kan masih set loader. Iya. Tapi ada reach stacker juga Pak, Oke. yang menggunakan solar nggak perlu pakai listrik. Iya. Tapi tentunya kita koordinasi dengan Bea Cukai itu Pak. Kalau untuk yang ekspor impor, Iya. karena keluar masuk kan menggunakan Iya. approval dari Bea Cukai. Nah itu udah ada BCP-nya juga kalau manual. Kapan boleh manual untuk Iya. kita update dengan koordinasi dengan Bea Cukai. Jadi kalau dari sisi alat bisa kejawab lah Pak. Bahkan Iya, ada iya, ditambahkan di tahun depan 2 RTG plus 1 reach stacker kerjasama sama Iya. mitra lain. Oke. Terus kalau yang kedua terkait dengan informasi, Iya. kita mohon maaf nih mungkin masih ada informasi-informasi yang dari operation Iya. ke customer langsung di mana isinya nggak satu pintu lah gitu ya. Iya. Kalau yang kita tetapkan sih cuma dari corporate secretary, Ibu Dahlia akan men-share berita-berita setelah kalau strategi setelah kita bahas dulu gimana sih ke depannya gitu akan hidup. Ya, jadi tahu bahwa yang rusak itu yang hambatan power down itu dari eksternal atau alat kita yang berkurang sehingga akan kita sampaikan ke shipping line ataupun tadi pengiriman barang ditahan dulu di hold. Ya. Itu terima kasih tuh Pak. Ya. Kalau kita nggak di hold mungkin di atas 1000 tuh Pak tambah Iya, mahasiswa. Iya. Karena udah nyampe sampai ke buffer 5. Jadi kalau untuk informasi keluar itu ke Jeng Dahlia. Ya nanti kita sampaikan nomornya berapa. Iya. Tapi kalau untuk klaim-klaim penanyakan case-case operasional maupun komersial itu kita ada customer service Pak. Ya 24 jam. Bisa ntar saya sampaikan nomornya ya. Iya. mungkin bisa ditampilkan di sini ya. Ditampilin tadi launching berapa informasi yang di launching ke pihak asosiasi, tapi kalau personal atau perusahaan-perusahaan JPT itu Iya. hubunginya kemana? Sejelek-jeleknya nggak bisa Ke Alfi langsung ke saya, atau ke karena saya pasti ke Ya. ketua Alfi, ketua Insa, ketua direksi-direksi shipping lainnya saya kasih informasi juga walaupun sudah disebar oleh tim corporate secretary kami. Itu Pak 3 poin. Ada satu lagi yang hilang? Yang terakhir mungkin kaitan dengan ketika ada problem asistensi dari PTL dalam kondisi stuck di jalan paling tidak. Oh iya, ada river ya terkait Pak. Ya. Itu terima kasih masukan yang saya langsung terbayang waktu kunjungan ke Los Angeles ya. Ya. Itu tiap ada jangankan river Pak, truknya storing. Ya. Itu Yang ditangani. internal terminal datang langsung mobil khusus untuk ganti Pak. Nah, saya tertarik sama itu. Tadi makanya dibilang gitu. Ya. Mungkin kita siapkan Apa tim. jadi pilot project ini dulu Iya. ngomong nih kalau ada itu kan? Kan Itu kita bisa ada jual workshop gitu. Pak yang 24 jam. Iya. Kenapa enggak kita bantu yang storing itu ganti ban, hal-hal kecil kita bantu. Itu luar biasa. Ya kalau parah mungkin Ya. ditarik di tempat yang aman, jangan mengganggu. Betul. Proses jalan. Nah jadi ada itu 2 poin tadi Pak. ya. Ya. Barang-barang khusus seperti river, kan kita ada mobile plugging nih Pak. Ya. Nah apakah itu kita tambahin JZ, tinggal di plug ke river. Ya, ya. Nah, itu mantap. Itu kita catat ya. Ya. Untuk Noted itu. barang-barang khusus seperti river. Ya. Sama tadi apa storing ya Pak, kayak ban Storing. bocor. Ya. Sering terjadi tuh Pak. Nah itu menghambat jalan. Iya. Nah, bukan hanya kontainer kita ambil tapi kita angkat bantu. Iya. Tapi perbaikan ban yang kecil-kecil mungkin bisa kita support. Iya. Itu kejadian di best practice Itu bagus ya. internasional. Itu empati daripada terminal untuk memberikan support dan layanan kepada iya. jasa. Kan itu keren Pak. Iya, terutama Luar biasa. supir ya kan. Iya, itu Kita bisa- Belum ada ya? Di Indonesia belum ada Belum pernah dengar saya. ada Nanti kita mulai dulu. Tapi di Los Angeles ada. Kebetulan
kebetulan udah ke Los Angeles nih kalau bisa dipakai gitu sih. Soalnya Pak, saya kan lahir di pelabuhan sama supir. Udah tahu bener nih ya, flow-nya ya. Bagaimana Flow operation-nya ya. kondisi kalau supir Gimana supir sampai nunggu ya toh? 5 jam soalnya ya. Nah, kemarin yang ngomong juga dari Surabaya supir juga ya. Iya, teman saya juga dulu. Jadi kita akan atensi Ya. di keluhan-keluhan supir. Tadi terima kasih masukan Pak. Ya. River maupun mobil storing saya ya. usahakan di Desember untuk bisa di-provide. Terima kasih Pak. Salah Terima satu. kasih Pak Sunyo. Ya ini sedikit tambahan juga Pak Debit terkait pertanyaan yang kedua. Sebetulnya kita juga sudah melakukan ini dengan tetangga sebelah lah, maksudnya terminal peti kemas. Contoh kasus ya, waktu setelah Lebaran itu kan 7 sampai 7 ya, minus itu ketika hari setelah ini Lebaran itu kan tertumpuk Pak. Tertumpuk ya. Jadi kita sudah ada satu pola WA ya waktu itu ya, komunikasi dengan TPS. Ternyata benar teman-teman kita juga akhirnya tidak mengangkut. Hampir ratusan. Nah, ketika langsung TPS memberikan informasi ke kita, langsung di grup, itu kita pecutin tuh. Ambilin semua tuh, ditarik. Nah, akhirnya ya lumayan. Makanya bentuk-bentuk seperti itu tentunya kita sih tidak melihat dari mana yang salah nih ya, posisinya ya. Kadang-kadang teman-teman kita juga punya salahnya nih Pak. Udah biarin aja. Padahal kan itu jadi masalah nanti di terminal. Itu gitu. pengalaman terjadi di TPS Pak pada saat libur yang cukup panjang. Ini juga mungkin kita akan menghadapi Nataru. Konsekuensi ini kan pasti tidak bisa dihindari nih. Mau tidak mau. 7 plus 7 minus ya. Nah, kalau udah bicara ada tanggal kejepit itu katanya orang-orang terminal tuh jadi bencana, bukan menyenangkan gitu ya. Senangnya senang libur panjang gitu. Tapi kan di pelabuhan ini kan nggak bisa berhenti, terus harus berjalan. Nah, paling tidak ketika memang mungkin ada dalam waktu-waktu tertentu ada libur yang cukup panjang, ada kayak Nataru, perlu diantisipasi, berkoordinasi dengan kita sama-sama. Kita pun juga menyampaikan, jangan cuma hanya kita bisa menuntut, tapi kita juga harus mulai membantu juga gitu. Nah, ini yang kami berharap juga ke depan dengan TTL ketika memang ada momen-momen tertentu yang memang perlu dikomunikasikan. Kemarin itu saya sempat dikasih list Pak dalam jumlah kontainer yang di situ standby lama karena ini kan mereka kan butuh ada datang lagi. Kemarin itu waktu pas dari kapal harus under lagi ya. Betul. Itu kan waktu 93% ya. Gitu. Okupansinya waktu itu. Di darat nggak boleh jalan, di laut boleh bergerak. Ini kan jadi masalah kan gitu ya. Macetnya di daratnya gitu kan. Akhirnya terminal numpuk. 93 ya. Waktu itu udah okupansinya 93%. Dapat informasi Hari dari keberapa ya? hanya menyebutkan nama PPJK-nya kan jelas ada. Jumlah kontainernya berapa itu di list sama mereka. Supaya segera diambil. Kita publish Pak. Ini gimana? Ya publishin aja ke grup. Nah, kita publish di grup. Akhirnya jadi tahu, oh kamu tuh nggak dikeluar-keluar. Saya teleponin tuh anggota tuh. Tarik dong. Jadi Ya, kita bantu juga. Akhirnya baru jelas ini apalagi momen-momen Tarik juga. Hari kelima kalau nggak salah ya. Antisipasinya bisa Seperti saling itu. berkoordinasi Itu Idul Fitri ya. di data untuk mengamankan proses logistiknya, jangan sampai ada yang berhenti di sini Pak. Oke. Baik Pak. Terima kasih masukannya. Selain pastinya kita kan ngirim edaran. Ya. Setiap mau libur panjang ada edaran, termasuk ngikutin dari pemerintah. Tapi rupanya ada going into detail juga deh Pak. Iya, betul. Kita sih 24 hour Pak. Jadi kalau saya sama Pak Usni kalau Lebaran itu sama TPS pasti 24 hour sama timnya, sama timnya. Jadi mungkin memungkinkan juga kalau nanti Teluk Lamong kita juga bantu. Karena ada 450 udah kita pastikan mereka memakai jasa Teluk Lamong dan TPS. Jadi paling tidak anggap persentasenya 30% itu sangat berpengaruh ada kegiatan di situ. Betul Pak, karena volume internasional kita kan naik 17%. Yor tahun lalu di bawah 50% ya Pak. Jadi nggak ada impact lah ya. Sekarang diperkirakan dengan libur panjang kita sampai 70%. Boleh dong teman-teman pengen tahu nih kalau 1 tahun itu Teluk Lamong bisa melayani berapa ratus tius, berapa juta tius. Nah, Kita bisa biar tahu juga nih. 4 juta tius. Ini untuk yang internasional aja ya Pak ya? Sama dua-duanya. Oh domestik juga. Jadi kalau dibagi 1,4 juta ini internasionalnya berapa? Internasionalnya kan kita cuma 35%. Oke. 35 dari realisasi tahun lalu kita sekitar 330.000. 330.000. Ya, sisanya 4 Domestik. Iya, domestik. Tapi dengan kita kerjasama dengan Berlian dan Nilam sudah di bawah Teluk Lamong. Di bawah Teluk Lamong. TPK Berlian dan Nilam
itu udah di bawah Teluk Lamong. Nilam tahun lalu Mei ya. Kalau berlian 1 Juli tahun ini bergabung. Sehingga Jadi teruputnya sekitar udah digeser beberapa ke kalau kita nggak sanggup lagi full tinggi itu beberapa dikirim ke berlian atau nilam. Oke. Ya, tapi throughputnya tetap naik kita. Nah, tahun lalu 891. Iya. Tahun sekarang itu bisa 930.000. Yang domestik. Dua-duanya. Internasionalnya naik 75%. Oh. Jadi internasional naik tinggi. Jadi domestik 1,4 juta ini tahun ini tahun dapat ini 930.000. semua domestik maupun internasional. Luar biasa sebenarnya. Jadi sekarang SPTP ini Teluk Lamong membawahi Pak ya? Iya, membawahi. Nilam, MJTI dan juga Bukan BJT, TPK Berlian. Oh, TPK Berlian. PT Bukan BJT udah masih nggak ada nih. BJT masih ada kan holdingnya tapi ya? TPK Berlian. Oh, TPK Berlian Ya. di bawah Teluk Ya. Lamong. Jadi kalau terminal itu bisa dikatakan dua aja, TPS dan TTR, gitu ya? Iya, kalau internasional. Internasional, domestik Domestiknya 3. 3. TTL, Nilam, dan Berlian. Oke. Kurang lebih itu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Pak Joshua? Mungkin ada sedikit masukan. Ini dari salah satu anggota bagus juga. nih, iya. Ya, Pak, ini jadi kita kan ada 2 terminal operasional buat pelabuhan ya di Surabaya ini ya. Ada Teluk Lamong dan satunya. Dan Untuk ini- internasional ya? Iya, internasional. Dan ini kan dari anggota kan kadang-kadang suka membandingkan Pak. Iya. Kemudahan-kemudahannya. Salah satunya adalah kemudahan untuk cetak job IR. IR ketika impor ataupun ketika ekspor IR-nya. Nah itu kalau untuk di Teluk Lamong itu kan wajib kita harus input itu nomor NPE. Jadi nota pemberitahuan ekspor sudah ada, baru kita bisa tarik job. Iya. Nah, cuman kalau di pelabuhan yang lain itu tidak perlu Pak, itu sudah bisa. Nah itu kadang-kadang itu kesulitannya anggota ataupun saya sendiri sebagai PWJK, Pengguna jasa lah ya. pengguna jasa. Biasanya ketika kita menghadapi kapal-kapal yang mau closing Pak. Jadi kalau sudah closing, mendekati closing, kita kan berusaha buat perpanjangan dulu. Permohonan perpanjangan closing LAR ke shipping line. Iya. Nah, itu kan biasanya diminta job IR-nya. Nah, cuman kalau dari TTL kita nggak bisa dapat karena NPE-nya dari customer biasanya belum ada, sehingga belum bisa bantu untuk tarik dan pengajuan. Soalnya kadang-kadang kalau kita pengajuannya di luar jam kantor, misalnya nih Pak, closing kapal jam 2 malam, kemudian kita data belum komplit, kita closing berusaha melengkapin di luar jam kantor akhirnya. Layaran biasanya yang kesulitan buat approve perpanjangannya. Approve perpanjangan. LAR-nya Pak, untuk lead arrival. Oh, ini pelayaran apa JPT yang sulit? JPT-nya kesulitan dapat NPE dari pihak eksportir sehingga nggak bisa cetak IR di pelabuhan. Oh, Kondisinya seperti itu. Jadi intinya ada Maksudnya- penyeragaman administrasi Oh, iya. lah ya, Betul. sama-sama internasional. Iya. Karena itu juga bisa memudahkan ya. Nah mungkin kita berharap tadinya memang Pak David ada beberapa catatan yang kemarin juga kita sempat sampaikan ke Pak Haji di TTP ya. Jadi memang kita berharap itu dari satu holding ini kan mempunyai satu pintu integrasi dalam satu one gate system yang sama. Nah ini kan yang masih kita melihat masih belum ada satu kesepahaman antara administrasi TPS dan Teluk Lamong. Ya kita berharap ini bisa sama sehingga dalam sarana layanan ini terutama di administrasi ya itu sama. Dan sekarang sebetulnya kan ini juga sudah terinduk ya di integrasi PT TOS kalau nggak salah. Iya. Nah itu secara laporan. Nah kita juga berharap terkait dengan masuknya kontainer ke dalam ini layanannya mungkin sama. Standarisasi, ya. Standarisasi gitu. Oke, terima kasih masukan Ya. Pak. Ntar saya cek ya bahwa NPE memang harus ada 2 dokumen Pak kalau internasional. Iya. Ya kan, NPE dan booking number dari ya kan, booking number. Bea cukai dan pelayaran. Itu masukin 2. Iya. Kalau nggak panggil dia satu-satunya. Kan kita udah online sama shipping line maupun bea cukai. Sebenarnya harusnya masukin booking number Sudah cukup. Cukup. Nggak usah. kalau udah NPE. Iya. Nah itu. Jadi bisa diperpanjang. Jadi Kalau gimana belum tuh? memang Jadi nggak gimana? bisa ya. Jelas. Iya, Iya. cuman begini Pak, kalau di pelabuhan satunya itu TPS mereka nggak perlu Pak, kita nggak perlu masukkan NPE. Ya, ntar kita lihat detailnya Pak. Iya, Kalau memang seperti itu tidak melanggar dari bea cukai, Iya. ya. Karena syarat masuk
untuk TPS 2 Iya. dokumen NPE atau mungkin ada miss kali Pak. Iya. Kita itu panggilnya cuma booking, nggak perlu NPE sebenarnya. Tapi kalau NPE-nya kosong di terminal manapun juga nggak boleh masuk. Bu. Mungkin ini karena LAR perlu penginputan. Nah itu nanti di sistem kita update. Kalau udah sempat masuk berarti kan udah NPE kan? Iya. Ini cuma LAR doang kan? Iya. Ya harusnya udah ada. Jadi nggak perlu mandatori tambahin NPE. Salah satunya aja ya udah masukin booking number, Iya. dia udah pernah cetak gate pass atau IR, itu harusnya bisa. Ntar kita cek lagi ya. Saya belum bisa konfirmasi langsung, ntar dicek lagi. Baik. Terima kasih masukannya, harusnya sama itu. Harusnya sampai. Pelindo Group itu. Siap. Oke, cukup? Ada lagi mungkin? Kira-kira cukup ya? Iya. Saya kira sudah cukup penjelasannya dari Pak David dan langsung dijawab tadi semua pertanyaan. Ya ini juga berharap teman-teman nanti yang juga melihat di rapat ini, apabila memang nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan dan usulan yang masih belum, monggo silakan disampaikan aja ke asosiasi. Kami terbuka ya. Terus menjalin komunikasi dengan 2 terminal besar di Surabaya dan alhamdulillah sampai saat ini kita masih menjalin kerjasama dengan baik. Nah kita berharap ke depan apa-apa yang terjadi monggo bisa disampaikan langsung dulu ke asosiasi karena saya kira nggak ada yang perlu kita ini kan ya karena Pak David sendiri bisa datang kok ke sini menyampaikan juga gitu ya. Sudah pasti kalau Pak David yang ngomong berarti keputusannya sudah final. Kebijakan-kebijakannya kan nggak usah saya sampaikan lagi Pak Dirut Pak, nggak usah karena Pak Dirut yang sudah menyampaikan di sini. Kalau gitu saya tutup dulu Pak David. Terima kasih atas waktunya dan teman-teman dari Teluk Kamong, teman-teman dan pengurus juga. Terima kasih waktunya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you.